Bapak Presiden ingin memberantas korupsi. Apa sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan konsumsi masyarakat luas di Indonesia ini meningkat. Kalau Danantara ini dilakukan secara profesional dengan kehati-hatian yang tinggi, dengan pengawasan yang tinggi, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Roslan sebagai CEO Danantara ini, percayalah 2-3 tahun ke depan baru akan terlihat. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Mr. Puisi Live selalu membahas masalah-masalah politik ketika perpolitikan di negeri ini cukup panas. Sekarang mulai mendingin, maka hari ini Mr. Puisi Live membahas mengenai perekonomian di Indonesia. Secara pelan-pelan coba kita membahas bagaimana sih prospek perekonomian di Indonesia saat ini dan saat yang akan datang. Di mana kita lihat bahwa perekonomian Indonesia mulai menurun. Pertumbuhan yang tadinya 5% menjadi 4,87%. Kenapa bisa demikian? Tapi memang sih pertumbuhan ekonomi ini banyak disebabkan oleh ekonomi global yang saat ini tidak menentu. Lebih-lebih perang tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump itu membuat ketidakpastian ekspor, terutama ekspor Indonesia ke Amerika. Coba kita lihat, kenapa pertumbuhan ekonomi menurun sedikit, kenapa? Di mana kita lihat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia, konsumsi masyarakat Indonesia mulai menurun karena pembelian barang-barang pokok belakangan ini mulai menurun sedikit. Demikian juga pembelian pulsa telepon juga sangat banyak menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh perekonomian global, perekonomian dalam negeri yang stagnan, dan mungkin juga disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa dihindari, yaitu judi online. Maka Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa Bapak Presiden ingin memberantas korupsi dan juga memberantas judi. Itu sangat marak diberitakan saat ini. Malah ada narasi dan berita-berita konon katanya Menteri Koperasi juga mendapat bagian di online. Apakah betul hal ini terjadi? Tidak ada yang tahu. Maka yang tahu adalah Pak Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Mungkin karena Pak Budi Ari ini kedekatannya dengan Bapak Jokowi menyebabkan banyak orang yang nyinyir juga dengan Jokowi, juga pasti juga nyinyir dengan orang-orang yang dekat dengan Bapak Jokowi. Ada yang juga mengatakan kekayaan Bapak Budi Ari itu dari mana? Kok bisa laporan kekayaannya sebegitu besar? Ya, kita kan tidak tahu. Mungkin saja kekayaan itu didapat dengan betul-betul didapat dengan baik-baik, tidak melalui hal-hal yang negatif. Kita pun tidak tahu. Laporannya seperti apa, kita juga nggak tahu. Tetapi masalah ini memang harus ditelusuri oleh pemerintah, terutama bagaimana caranya memberantas
judi online. Sehingga hal ini juga menyebabkan konsumsi masyarakat di Indonesia ini cukup menurun. Nah, apa sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan konsumsi masyarakat luas di Indonesia ini meningkat. Nah, itu yang merupakan barometer pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi padat karya. Itu yang perlu dipikirkan. Maka konsumsi masyarakat Indonesia ini harus tumbuh step by step menuju yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pemerintah sudah melakukan deregulasi untuk perizinan, pungutan liar, preman-preman yang mengganggu perekonomian, mengganggu investor, itu sudah mulai diberantas. Kita lihat saja berita-berita di televisi, pemerintah memang sungguh-sungguh untuk memberantas hal-hal yang negatif, sehingga pemerintah mampu nantinya menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan industri dengan padat karya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka konsumsi masyarakat akan meningkat. Industri padat karya akan lebih banyak lagi. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan UMKM di negeri ini sehingga UMKM tumbuh berkembang lebih banyak lagi. Keuntungan daripada masyarakat Indonesia yang begitu banyak, lebih dari 270%, menyebabkan konsumsi dalam negeri itu akan bertumbuh terus. Maka untuk itu perlulah penciptaan lapangan kerja yang untuk masyarakat luas, di mana kita lihat bahwa UMKM mungkin lebih dari 60 juta UMKM di negeri ini. Kalau ini bisa tumbuh, maka konsumsi rumah tangga di negeri ini pasti akan bertumbuh. Sehingga kemajuan perekonomian akan lebih jelas nyata. Pertumbuhan pastilah akan meningkat dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Program pemerintah yaitu untuk membangun perumahan 3 juta itu merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program makan bergizi gratis ini juga akan mampu meningkatkan perekonomian untuk jangka panjang. Tetapi memang kedua program ini perlulah dibahas kembali oleh Bapak Presiden dan tim ahlinya, sehingga sasaran dan progres daripada program makan bergizi gratis dan program pembangunan perumahan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Memang banyak hal ini, banyak juga masukan-masukan bahwa ada kekurangan-kekurangan di sana-sini. Nah, itulah karena ini program makan bergizi gratis ini adalah program yang baru dilakukan dan sistemnya juga sangat ruwet dan sangat luar biasa crowdednya, karena harus membuat makan bergizi ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dan memang sih perlu dievaluasi, makanya yang perlu dicanangkan oleh pemerintah, janganlah makanan yang betul-betul bergizi, higienis dan lain-lain. Maka yang diperlukan sebetulnya konten daripada makanan yang diberikan harus makan yang bergizi, misalnya ada ayam, ikan, sayur mayur, tetapi cara memasaknya janganlah seperti masakan bergizi di rumah sakit misalnya. Sehingga banyak masyarakat di daerah-daerah yang biasa makan warteg, sambal, gorengan dan lain-lain, belum bisa lidahnya belum bisa sesuai dengan makanan yang disiapkan oleh pemerintah itu. Maka perlulah mungkin dianalisa dan dievaluasi kembali makanan apa sih yang paling pas untuk disajikan untuk para siswa. Demikian juga perumahan. Mudah-mudahan
dengan pembahasan yang begitu masif antara DPR dengan Menteri Perumahan, terutama dari pihak DPR menanyakan bagaimana program 3 juta rumah itu bisa tercapai. Tentunya memang saran dari DPR juga cukup baik, di mana apakah bisa mungkin Bapak Presiden menekankan kepada Menteri Perumahan untuk menekankan untuk melaksanakan undang-undang mengenai pembangunan perumahan berimbang. Ini yang perlu dilakukan. Memang terobosan-terobosan dari Menteri Perumahan itu untuk membangun rumah-rumah bekas-bekas rumah-rumah di lokasi penjara saat ini, yang kebetulan banyak sekali lokasi penjara ada di dalam kota, itu juga cukup baik. Membangun rumah-rumah rakyat di tanah negara yang didapatkan karena negara itu sesungguhnya banyak sekali menyita tanah-tanah para koruptor, itu bisa dibangun juga perumahan. Tetapi bagaimana caranya, pemerintah harus mengetahui secara pasti di seluruh Indonesia provinsi ini berapa kebutuhan rumahnya, di kabupaten ini berapa kebutuhan rumahnya. Nah, kalau itu sudah diketahui secara masif, maka Menteri Perumahan Rakyat ini bisa mengalokasikan, memberikan program yang lebih pasti. Apalagi saya lihat ada kerjasama dengan pemerintah Irak untuk membangun perumahan. Nah, waktu itu kami mendengar bahwa akan dibangun perumahan di tempat-tempat di kota-kota strategis yang berupa apartemen. Ya mungkin untuk di perkotaan mampu tercukupi rumahnya, tetapi untuk di desa-desa, untuk di kabupaten-kabupaten, kecamatan dan lain-lain, itu yang perlu dipikirkan. Maka untuk itu perlu membuka kembali lebaran informasi yang sangat pasti. Berapa sih kebutuhan rumah di setiap daerah, di setiap kota, setiap kabupaten, setiap kecamatan, dan setiap desa. Nah, ini tidak mudah dilakukan. Maka dengan dipilihnya Menteri Perumahan yang baru, mudah-mudahan beliau itu bisa menyerap aspirasi ataupun saran-saran dari DPR, sehingga perumahan 3 juta rumah di setiap tahunnya step by step, pelan-pelan bisa dapat tercapai. Nah, kalau ini tercapai, percayalah pertumbuhan ekonomi akan naik begitu drastis, karena kebutuhan pembangunan rumah itu membutuhkan mungkin ribuan jenis material yang dibutuhkan untuk seluruh pengadaan rumah 3 juta rumah itu, maka percayalah ekonomi akan menggeliat. Nah, itulah. Jadi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang paling penting konsumsi masyarakat dan investasi itu perlu dipercepat. Nah, memang saat ini kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi menurun karena apa? Memang salah satu penyebab ada efisiensi anggaran belanja di pemerintahan itu, sehingga perhotelan di kota-kota besar sampai imbasnya ke Bali pun sangat menurun. Nah, itu salah satu imbas. Tetapi kalau ini sudah dilakukan dengan baik, nanti justru efisiensi inilah yang dijadikan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi sesungguhnya. Karena apa? Karena banyak inefisiensi yang dilakukan oleh departemen-departemen terkait pada masa lalu, sekarang diperbaiki, sehingga diperlukan kepemimpinan setiap departemen, setiap kementerian yang betul-betul bisa mengawasi kebocoran-kebocoran anggaran di setiap kementerian masing-masing. Seperti kita lihat bahwa banyak orang nyinyir. Ada seorang profesor juga nyinyir dengan keberadaan Danantara. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Roslan Roslani yang
Saya cukup mengenalnya cukup baik. Saya yakinlah Pak Rosan ini ingin mengemban amanat yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk membesarkan negeri ini melalui Danantara Indonesia, sehingga kami sebagai pengamat seni politik dan budaya ekonomi rasa-rasanya sangat mendukung program ini. Karena apa? Karena tanpa terobosan yang dilakukan oleh Bapak Presiden, maka pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya juga semua investor yang akan mengerjakan hilirisasi juga menyebabkan sebagian besar investasi dilakukan di luar negeri, sehingga saham kepemilikan dari pengusaha lokal maupun pemerintah itu sangat kecil, sehingga nantinya apabila hilirisasi terutama nikel, boksit, timah, emas dan lain-lain dikuasai oleh negara, maka ketergantungan bangsa Indonesia terhadap hasil tambang kita sendiri itu sangat besar. Untuk itu dengan program Danantara membuat 18 proyek skala prioritas hilirisasi nikel, boksit dan tambang-tambang lainnya, terutama baterai listrik dan lain-lain, sehingga juga akan dibangun juga industri hijau. Maka percayalah, inilah merupakan terobosan sehingga semua investasi masalah-masalah perut bumi ini seperti nikel dan tambang-tambang lainnya tidak dikuasai oleh orang luar. Maka percayalah, Bapak Presiden akan melaksanakan amanat yang telah ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Maka perut bumi ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Inilah amanat ini. Saya setiap beliau berpidato, saya mendengarkan amanat untuk kesejahteraan rakyat ini. Sehingga kalau misalnya ya semua hasil tambang perut bumi dikuasai oleh orang asing. Nah, betapa mirisnya ketika perut bumi itu makin habis, maka Indonesia tidak akan bisa sejahtera karena seluruh hasil tambang itu sudah diboyong ke luar negeri. Maka percayalah, program hilirisasi, makan bergizi, pembangunan perumahan, dan pertanian itu sendiri dilakukan dengan baik. Tetapi tentunya yang baru kelihatan ini apa yang diprogram Bapak Prabowo adalah ketahanan pangan. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian dengan sukses. Nah, itu yang kita bisa lihat dari hari ke hari. Dan kemungkinan juga mungkin apabila dibutuhkan, apabila terjadi resesi dunia di bidang pangan, terutama beras, ya mungkin saja Indonesia akan mengekspor hasil pertanian Indonesia. Maka percayalah, hasil tambang Indonesia akan berlimpah di kemudian hari. Karena belum selesai juga pembukaan lahan di Papua, kita sudah bisa mandiri dengan impor. Tidak ada impor lagi. Kenapa bisa mandiri? Ya itulah sistem yang dikelola oleh Menteri Pertanian saat ini. Betul-betul sistemnya cukup baik dan cukup bersih. Dan beliau itu sekalipun teman, mereka juga dipenjarakan karena telah menyelewengkan amanat rakyat, yaitu mengimpor atau mensuplai pupuk palsu. Nah, itu yang menyebabkan kerugian pertanian selama ini yang tidak ada orang tahu. Maka kuncinya daripada pembangunan di segala bidang ini adalah secara tega pemberantasan korupsi harus dilakukan secara masif. Nah, kenapa Bapak Menteri berani melakukan hal ini? Karena memang instruksi dari Bapak Presiden ingin memberantas korupsi. Nah, tentunya yang perlu juga dilakukan adalah investasi, industri-industri padat karya. Nah, kenapa misalnya
industri tekstil di luar negeri misalnya seperti Puma, begitu masih setiap mall ada produksi tekstil merek Puma. Juga ada Adidas, ada juga Uniqlo, ada juga Bershka yang sangat digemari oleh masyarakat milenial kita. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa Indonesia tidak sukses? Itulah perlu rasanya orang-orang industri tekstil di Indonesia menciptakan brand terlebih dahulu sebelum mereka melakukan ekspor. Brandnya itu sangat penting untuk kemajuan tekstil Indonesia. Saya lihat sampai detik ini belum ada brand Indonesia yang cukup populer di negeri ini. Nah, itu memang membutuhkan investasi besar, membutuhkan waktu panjang. Nah, itulah maka dihimbau oleh para industri tekstil Indonesia, di samping memproduksi bahan-bahan kain untuk kebutuhan-kebutuhan tentara, hotel, kantor-kantor, dan kebutuhan-kebutuhan seragam-seragam lainnya, perlu kiranya menciptakan sebuah brand produk tekstil Indonesia, sehingga produk tekstil Indonesia dapat menghiasi seluruh mall-mall Indonesia. Coba kita lihat, di mall di seluruh Indonesia, brand yang ada itu saja. Zara, Puma, Bershka, Adidas, Uniqlo, ya itu saja. Di setiap mall isinya sama itu saja. Tidak ada brand Indonesia yang hadir di sana. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Nah, ada juga seorang pakar memberikan masukan. Dia mungkin meniru industri tekstil di luar negeri. Maka itu pernah mengatakan bahwa industri tekstil di Indonesia untuk melakukan efisiensi sehingga industri tekstil Indonesia dapat produksi lebih murah, yang menggunakan dengan teknologi, kemudian dengan sebagian dengan manusia. Kemudian seluruh karyawannya berada di asrama di sekitar pabrik itu, sehingga tidak perlu transportasi, tidak perlu biaya, dibikinkan mes, makan diberikan, seluruh kebutuhan diberikan. Bila perlu dia dengan istrinya, dia juga masuk dalam mes, anaknya disekolahkan dan lain. Ini yang telah dilakukan di China itu sendiri, sehingga produksi tekstil China itu sangat murah kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Indonesia ini kos untuk hidup tinggi karena apa? Transportasi yang cukup jauh, kemudian bahan pokok supermarket juga jauh dari lingkungan perumahannya, sehingga ini membuat biaya tinggi, sehingga banyak terjadi demo di buruh-buruh di Indonesia ini. Karena apa? Karena tidak cukup. Kalau saat ini misalnya gaji UMR itu rasanya agak sulit sekali, apalagi mereka punya anak 1, 2. Ini yang menyebabkan keresahan masyarakat. Maka perlulah meniru, maka diperlukan juga dengan teknologi untuk pembuatan tekstil, dengan membuat asrama di sekitar pabrik itu sendiri, di sekitar kawasan itu sendiri, sehingga efisiensi untuk produksi dalam negeri banyak ditingkatkan dan bisa ditingkatkan. Nah, itulah brand harus ditingkatkan, sehingga apabila sudah memiliki brand yang baik, kualitas baik, maka industri tekstil Indonesia akan bisa berjalan secara sukses. Nah, tentunya pemerintah sudah mengetahui apa sih banyak kelemahan-kelemahan industri kita. Kelemahan bahwa kenapa sih investor luar negeri juga tidak bersemangat untuk investasi di Indonesia. Maka diperlukan, sudah dilakukan regulasi, proses perizinan, proses BPOM itu betul-betul sangat ruwet. Nah, itu yang perlu diberantas. Kenapa sampai bisa seperti itu? Semua sudah ada menggunakan teknologi. Kenapa dia nggak dilakukan dengan teknologi? Untuk mengurus perizinan, satu pintu dalam 1 jam
perizinan bisa selesai. Kalau ini yang terjadi, percayalah, industri kecil sampai industri besar di negeri ini pasti akan sukses. Bapak Prabowo juga sudah ingin melakukan regulasi perizinan ini. Malah beliau mengatakan siapa yang tidak mengikuti ketentuan regulasi yang dicanangkan akan digeser, akan diganti, dipecat. Nah, itu luar biasa. Ya makanya perlu pemerintah yang tangan besi saat ini. Nah, kenapa Tiongkok bisa maju? Karena tangan besinya. Sehingga korupsi tidak ada di negeri itu saat itu. Sekaranglah dinikmati oleh Tiongkok. Dialah akan menjadi negara termaju di dunia setelah Amerika dan Eropa. Para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membantu pemikiran-pemikiran untuk pemerintah ini, sehingga pemerintah mampu mencapai tujuannya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Itulah mungkin sekelumit saran ataupun omon-omon dari Mr. Puisi Live. Ya silahkan seorang profesor mengkritik Danantara yang dipimpin oleh Pak Rosan. Silahkan mengkritik. Tapi lah jangan mengejudge bahwa BUMN perbankan yang ada di Danantara harus dikeluarkan kalau nggak berbahaya. Ya tentunya sebetulnya Danantara ini justru diperkuat oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang profitable. Nah karena apa? Profit tiap tahun akan dijadikan modal ke Danantara. Nah modal ini yang digunakan untuk membangun negeri ini melalui hilirisasi misalnya, melalui energi hijau misalnya. Nah tanpa terobosan-terobosan, aduh percayalah, kita akan di jalan di tempat. Kita berjanji poco-poco terus, berjalan ke depan, ke belakang, tidak pernah maju. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kenapa? Misalnya Bapak Profesor itu nyinyir terus. Ya karena mungkin saja teori yang benar, ya silahkan. Tetapi lihatlah nanti, kalau Danantara ini dilakukan secara profesional, dengan kehati-hatian yang tinggi, dengan pengawasan yang tinggi, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Rosan sebagai CEO Danantara ini, percayalah 2-3 tahun ke depan baru akan terlihat. Bapak Profesor, Pak Ferry, tunggu dulu dong, 2-3 tahun. Mungkin 3 tahun lagi bolehlah berkomentar. Komentar baik apabila memang itu baik. Berkomentar buruk kalau memang buruk. Maka saat itulah pemerintah pastilah akan mengevaluasi apabila Danantara ini tidak mampu membuat terobosan-terobosan di negeri ini. Tanpa terobosan, percayalah Indonesia jalan di tempat. Para hadirin sekalian, teman-teman milenial, marilah kita belajar memulai untuk mempercayai pemerintah, mempercayai apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi ikut mengawasi, sehingga pemerintah pun akan secara konsisten ingin memajukan negeri ini demi masyarakat sejahtera. Para hadirin sekalian, para milenial, para industrialisasi di Indonesia ini, marilah bersama-sama menciptakan lapangan kerja, sehingga lapangan kerja itu dapat betul-betul menciptakan negeri ini sejahtera, memberikan upah yang baik bagi karyawan industri tersebut, karyawan perhotelan, karyawan perbankan, dan kawan-kawan lainnya. Maka percayalah, kita harus juga membantu program pemerintah untuk penyebaran koperasi-koperasi desa di seluruh Indonesia. Nah, saya ada dengar juga berita bahwa
nanti para admin koperasi di Indonesia itu akan diambil dari pensiunan dari perbankan yang jumlahnya juga ribuan coba ya. Karena apa? Koperasi itu tanpa SDM yang baik, maka koperasi itu memang agak sulit untuk maju. Maka program pemerintah untuk menarik orang-orang pensiunan dari perbankan, pensiunan dari insurance, ya itu yang merupakan SDM yang nanti mumpuni untuk mengembangkan koperasi di pedesaan. Selama ini kenapa ya, koperasi di pedesaan itu tidak bisa maju? Karena itu SDM-nya sangat rendah. Maka percayalah dengan program yang dilakukan pemerintah, mulai dari koperasi, mulai dari Danantara, hilirisasi, ya itu yakinlah kalau ditekuni dan dilakukan secara bersih, percayalah Indonesia akan maju ke depan. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, marilah kita bantu pemerintah, mendukung, mensupport program pemerintah ini. Jangan banyak nyinyir. Kita lihat, kita tunggu, dan kita buktikan mampukah pemerintah membuat negara Indonesia negara maju di tahun 2045. Tanda tanya ya dari sekarang ini. Kalau dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo maju melesat begitu tinggi, yakinlah ke depannya Indonesia akan maju terus. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, para milenial, percayalah Indonesia akan maju ke depan dengan pemberantasan korupsi secara masif yang dilakukan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu, marilah dukung Mr. Push Life, sehingga Mr. Push Life dapat berkembang dengan baik dan dapat mengisi dan memberikan informasi yang baik demi kepentingan negeri yang kita cintai bersama. Akhir kata, jangan lupa subscribe, follow, share Mr. Push Life, sehingga Mr. Push Life dapat berkembang dengan baik. Akhir kata, salam sejahtera dan salam bahagia. Bye-bye.